Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari UPN Veteran Jakarta dan rekan Saya Aulia Nur Aziza. di sini dengan Bapak siapa? Basuki. Pak Basuki. Iya. Jadi di sini kita akan melaksanakan tugas wawancara dari mata kuliah Bela Negara yang berkaitan dengan pelibatan tokoh masyarakat dalam kehidupan sosial. Selama Bapak jadi ketua RT itu apa sih tantangan yang paling susah gitu, Pak? Tantangan yang paling susah ya sebenarnya nggak ada, Mas. Nggak ada. Tapi kan ada warga yang soal kan itu kan ada juga. Itu kadang ya jadi yang paling mengenali yang itu. Yang kedua kali kan Jogja Aman itu kan dari sini. Itu kan sering ada narkoba. Iya. Saya udah ke situ tuh penggerbekan narkoba udah hampir 9 kali. 9 kali. Nah, Ngatasin narkoba ya, Pak? yang kenapa tapi dengan kadang sama Polda tinggi sama Polres itu datang ke sini terus kami diajak ke sana ya untuk menyaksikan barang bukti. Biasanya kalau untuk ngatasin warga yang arogan itu gimana, Pak? Ya nanti kita jadi kita minta tokoh-tokoh masyarakat yang nanti direbut bareng gitu. Oh. Nah, Jadi di sini termasuk aktif ya, Pak? iya. Kemudian ada waktu bulan apa itu ada warga yang arogan itu saya sampai dipukul, Mas. Oh iya. Terus saya ajukan ke Polsek Depok. Iya. Nah, Kalau menurut Bapak nih, peran tokoh masyarakat sama pemuda itu untuk gerakin rasa cinta bangsa dan negara itu gimana, Pak? kalau ini pemudanya nggak ada ya, Mas? Enggak ya? Nggak ada ya? Masih kecil semua. Oh, maksudnya pemuda termasuk yang masih rentang usia 20 sama 30. Nggak ada. Ada, Pak? Nggak ada. Hmm. Pemudanya itu cuma ada 2 kan. Itu udah kerja jadi untuk masalah itu dia nggak berpikiran sampai itu, kan cari nafkah dia ada 2 kan, jadi driver itu ada pemuda. Oh, iya. Nah, Tapi kalian ada 17-an itu nggak Pak acaranya? ada. Oh, iya. Itu yang aktifin siapa Pak? Ya nanti itu juga bapak-bapak terus bapak dengan pemuda dibantu di sini pemuda nggak ada. Itu jadinya sulit, Mbak, untuk 17-an dengan pemuda sulit sekali ya, cuma 2 pemudanya. Oh, iya. Kalau misalnya untuk bapak-bapaknya sendiri itu termasuk aktif loh, Pak? Tapi kalau di bidang kayak sebulan sekali itu jelas ada pertemuan rutin, ya tiap malam ada roda nanti. Terus sebulan sekali ada kerja bakti politik gitu. Oh, iya. Artinya itu ya. Kalau misalnya menurut Bapak di sini kan cukup aktif ya daerahnya. Iya. Berarti ada yang namanya gotong royong dan Iya, segala macam. betul. Menurut Bapak pengaruh dari gotong royong ke kehidupan sosial bermasyarakat itu apa, Pak? Ya cuma untuk biar untuk mendekatkan tambahan tuh, Mas. Untuk kekeluargaan tambah lekat itu. Ya, karena kalau nggak ada pertemuan keluarga pada ini sendiri kan, Iya. itu kan untuk merupakan warga aja. Jadi dengan adanya gotong royong tuh bikin warga tuh semakin akrab. Nah, gitu. semakin lagi ya. Memang itu harus wajib ada itu. Wajib ada. Kan, ya. Ini biasanya berapa kali, Pak? Apa ya? Kegiatan rutin ya, sebulan sekali. Sebulan sekali itu tiap malam minggu itu kumpulan nanti paginya gotong royong bersih-bersih. Oh. Kalau kegiatan kayak ronda gitu masih aktif, Pak? Aku tiap malam ya. Tiap malam, Pak? Tiap malam ya. Iya. Dari tiap malam ada. Pernah ada kejadian kayak kalian itu nggak Pak? Gimana? Di sini Kejadian kemarinnya gitu ada mati gitu. alhamdulillah belum ada. Oh, belum ada. Aman, masyarakat aman ya. Itu pengaruh dari ronda juga, Pak? Ya, kalau tiap malam Jumat yang bapak-bapak muslim di hari kasih dalam Oh, di musola juga? jalannya Oh, iya. tiap Jumat. Kalau menurut Bapak nih, sekarang kan udah ada yang namanya media sosial ya? Iya. Itu penting nggak loh media sosial itu untuk memperkuat rasa cinta tanah air atau mempererat masyarakat? Itu penting sekali, Mas. Penting. Saya tanpa media sosial kan nggak bisa kita tahu bagaimana kan nggak tahu Iya. kalau tanpa media sosial. Kita tinggal buka media sosial nggak tahu semuanya. Ya kan?
Jadi menurut Bapak dalam kehidupan sosial itu perlu, Pak? Perlu Perlu. ya. Selain untuk mendapatkan informasi tentang masalah negara itu apa lagi Pak menurut Bapak? Untuk membantu kehidupan sosial itu perannya gimana? Komunikasi. Ya paling ya publikasi saling, ya pokoknya kalau sering ada pertemuan itu kan Dia informasinya kemudian ya dan apa hanya untuk ada pengumuman apa dari kelurahan dari desa itu kan sini ada ini bapak-bapak atau saya tinggal ngecek aja, nah itu penyampaiannya gitu. Iya. Jadi kalau mau ketemu kan cuma bulan sekali, tapi kalau ada kepentingan mendesak minggu itu kan harusnya tuh masuk grup itu beberapa orang jadi bisa ada semuanya. Berarti grupnya aktif tuh Pak? Nah, Aktif. aku punya Ada lagi? Terus menurut Bapak ini gimana kalau menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air dan bagaimana solusinya? kalau itu gimana ya kan? Sebenarnya cuma saling itu saling membimbing yang muda-muda dibimbing biar tahu betul-betul kan. Kalau bapak yang mungkin kan ada pensiunan segala yang tentara ada mesti ada sini ya kan bisa memberi masukan yang beliau itu pas bulan bisa tapi ya tentara pensiun tapi beda. Jadi harus ada hubungan erat ya Pak? Nah ya harus itu ada hubungan erat ya. Kekeladaannya utama kan kalau kita mungkin Iya. yang kekeladaan utama ya. Berarti di sini peran yang bawa Bapak tuh kepada penting ya untuk membangun cinta tanah air kepada anak muda. Penting sekali ya. Soalnya kalau tanpa dibimbing itu anak-anak kan kalau nggak tahu apa tuh paling pada salah jalan biasanya. Iya, biasanya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Atau itu? Nggak ada pokoknya intinya ya pokoknya kerukunan itu paling utama. Iya, benar. Pendekatan warga paling utama. Bimbing juga. Bimbing juga. Budaya harus dibimbing. Dengan dan itu bukannya bimbingnya dari anak-anak kecil itu udah harus dibimbing Mas. Iya. Ya dari anak SD udah sedikit-sedikit kan udah dibimbing, kalau kan nanti nggak bisa Kan zaman sekarang kan banyak yang salah jalan kan? salah jalan banyak sekali apalagi dan pergaulan kayak gini kan pergaulannya pergaulannya kan nggak karuan Mungkin nggak ada yang nonton kan? Nggak ada yang nonton. Nggak ada yang bimbing. beda zaman saya dulu kan belum ada media itu jadi mainnya kan yang itu aja Iya, nggak mantap, ya. itu kan beda kan buka apa-apa kan ada ya itu yang gitu kan. Tadi kira-kira ini saya tambah sedikit. Nah, Menurut Bapak tuh media sosial tuh bisa ini nggak Pak memecah kekeluargaan selain dari manfaatnya tadi ya? kalau di sini memperluas perbuatannya, jadi nggak ada Perpecahan. nggak bercanda. Nah, sebenarnya tanpa itu kita informasinya kan sulit kalau lama kalau nggak ada masalah lama nanti itu yang saya sampaikan tadi kan kalau ada darurat minggu ini itu kan harus segera tak ada ke grup. Soalnya kan kalau dulu kan kumpulan bulan pertama kan. Ya Pak, mungkin dari kami itu aja Iya. yang perlu terima kasih udah ngasih informasi ya. Oh iya. Ada nama itu Pak Kasih ya. Mbak. Oh, iya. Mungkin sekian ya Pak. Iya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Waktunya. Iya. Nanti ya. Mari Pak, mari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di siang hari ini saya dan Panda sudah dan bersama teman-teman lain sudah bersama dengan salah satu warga kampung Ngabean, Nongkotirto, Gabing, Sleman yang akan kami wawancarai mengenai tentang kemasyarakatan yang ada di kampung sini. Oke, baik. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ini kami dari mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, izin mewawancarai Bapak. Sebelumnya, perkenalkan saya Erpanda Febiani dan rekan saya. Aisyah Naila Muna.
Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Bapak Suryanto. Oh iya Bapak. Kalau boleh tahu pekerjaan Bapak itu apa ya? Saya buruh harian lepas, lebih detailnya saya sebagai driver ojol. Baik. Eh, apakah Bapak warga asli kampung sini? Iya, saya asli dari Kampung Ngabian. Oke. Apakah Bapak di desa ini menjadi bagian dari suatu kepengurusan di kampung? Iya, salah satunya saya kepengurusan di Takmir Masjid. Bagian apa Pak kalau boleh tahu Pak? Saya di Takmir Masjid sebagai lebih ke perlengkapan, seksi perlengkapan. Selama Bapak tinggal di sini, kegiatan apa saja yang melibatkan perkumpulan warga di sekitar sini, Pak? Ya, untuk di RW 21 Ngabian ini yang melibatkan warga banyak. Pertama itu ada pertemuan RT, itu yang melibatkan semua warga satu RT. Kemudian juga untuk pertemuan pengurus RW, ada pertemuan di Petakmiran, juga ada pertemuan untuk pengurus makam. Itu dilakukan berapa bulan sekali kalau pertemuan seperti itu? Kalau untuk RT, pertemuan RT itu dilakukan 35 hari sekali sama dengan pertemuan yang ada di Takmir Masjid. Kalau untuk pertemuan di tingkat RW itu bisa 3 atau 4 bulan sekali, melihat kondisi. Kalau ada yang perlu dimusyawarahkan, kita akan mengadakan pertemuan. Terus kan sekarang ini bulan Agustus ya Bapak. Biasanya kan banyak dilakukan acara-acara. Terus di kampung sini tuh ada acara apa aja Pak di bulan Agustus ini? Ya, untuk tahun ini untuk Kampung Ngabian lebih bisa dibilang lebih simpel, karena tahun ini kita cuma dari anak-anak pemuda mengadakan perlombaan untuk anak-anak, untuk remaja, dan untuk mungkin ada bapak-bapak muda serta ibu-ibu. Dan untuk malam 17-an kita mengadakan namanya itu tirakatan, kita doa bersama untuk mengirim doa kepada para pahlawan yang telah gugur untuk memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Dan biasanya untuk tahun-tahun sebelumnya kita ada jenis jalan sehat itu, tapi untuk tahun ini karena kita warga baru saja membangun musola dan kebanyakan donatur juga dari warga, makanya untuk tahun ini kita untuk acara jalan sehat kita tiadakan sementara. Berarti cuma ada tirakatan sama lomba anak-anak gitu ya Pak? Iya, betul. Sebelumnya kalau misalnya acara kayak gitu, apakah ada kegiatan gotong royong, kerja bakti, misalnya apa gitu nggak Pak sebelum ini gitu? Untuk acara kerja bakti ataupun gotong royong itu pasti, karena kami di sini termasuk bukan perkotaan, karena di pinggir kota, jadi kami masih kental dengan budaya. Seperti orang-orang dulu kita gotong royong bersama satu RW, itu mempersiapkan mungkin kalau 17-an bisa 1 bulan sebelumnya kita sudah mempersiapkan untuk kebersihan lingkungan dan pemasakan atribut-atribut dan lain-lain sampai hari H yaitu malam tirakatan. Terus untuk panitianya sendiri untuk 17-an ini tuh apakah dari ibu-ibu atau bapak-bapak atau pemuda-pemudi atau semuanya warga itu ikut bergabung seperti itu? Ya, untuk kepanitiaan itu memang 90% kami percayakan kepada sejenis Karang Taruna ataupun perkumpulan muda-mudi di RW 21, tapi tidak menutup kemungkinan dari beberapa pengurus RW ataupun RT itu ada 1-2 yang ikut terlibat, karena mungkin dari pemuda-pemudi masih umurnya masih baru kurang maksudnya masih anak-anak muda, itu perlu bimbingan dari bapak-bapak gitu. Jadi kalau untuk gotong royong semua warga, kalau untuk kepanitiaan 90% dari anak-anak muda. Itu masyarakat itu semua ikut atau gimana Pak? Antusias banget atau gimana ya? Ya, alhamdulillah untuk acara sejenis itu, alhamdulillah di kampung sini itu hampir semua ikut, terutama untuk malam tirakatan itu memang hampir semua warga dari anak-anak, balita sampai orang tua, selama dia mampu untuk ke tempat acara pasti dia akan datang. Dan untuk acara perlombaan memang kita mengikuti kategori gitu. Lombanya tuh ada apa aja Pak? Ya, kalau anak-anak seperti pada umumnya yaitu lomba-lomba seperti zaman dahulu, yaitu seperti mungkin makan kerupuk, mungkin ambil
bendera dan sejenisnya. Kalau untuk ibu-ibu kemarin juga ada pecah air, lomba impit balon. Untuk bapak-bapak sama pemuda kemarin jadi satu, ada sepak bola mini. Namanya mini karena kita memakai lapangan cuma lapangan yang kecil gitu. Sudah cukup? Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ganggu waktunya. Kami di sini berterima kasih sekali sudah meluangkan waktunya Bapak. Dan cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.